Kembali lagi di channel Motovkan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Triumph Indonesia merilis 7 model year 2021 untuk seri Triumph Bonfil yang membedakan dari kapasitas mesinnya, kemudian ada desain atau styling dari motornya itu sendiri. Tapi kali ini kita akan membahas salah satu modelnya, yaitu Triumph Street Scrambler. Untuk detail selengkapnya, stay tune terus di channel ini. Oke teman-teman, ini dia motornya Triumph Street Scrambler model year 2021. Sebenarnya dilihat secara fisik nggak jauh beda dengan model tahun 2020 sebelumnya, karena memang yang beda tuh hanya kosmetik kecilnya aja. Misalnya nih, kalian bisa ngelihat ini dudukan bracket lampu depan dari aluminium, kemudian cover bodi samping ada semacam plat aluminiumnya juga dengan tulisan Street Scrambler, kemudian joknya juga baru. Kemudian lampu belakang juga sudah LED, sekaligus ornamen plat di cover throttle bodinya. Sisanya ini masih relatif mirip. Misalnya lampu depannya bulat, jadi masih pakai halogen, belum ada pakai teknologi LED dengan logo Triumph di tengahnya. Lalu di atasnya ada tempat untuk dudukan plat nomor, suspensi depan dia pakai teleskopik, dan karena ini genrenya adalah scrambler yang akan dipakai untuk jalan off-road juga, dia sudah dilengkapi dengan karet pelindung batang shockbreaker. Untuk ban depannya, dia pakai ring 19 inci dengan ban tapak kasar dari Midzeler. Lalu remnya cakram dengan kaliper Brembo 4 piston. Untuk rem setang, dia sebenarnya masih sama dengan model sebelumnya. Di sini juga terdapat panel meter pakai paduan digital dan analog, dan panel meternya tuh bentuknya simple ya, bulat gitu, dengan layar kecil di bawahnya. Rem setang dia punya beberapa tombol, ada engine cut off, yang menyatu juga dengan tombol starter, kemudian ada switch untuk lampu hazard. Di sebelah kiri dia ada tombol untuk lampu fast beam, down low beam, ada tombol untuk informasi di panel meter, switch untuk lampu sen, klakson, dan mode untuk pengaturan menu di panel meternya. Tangkinya masih bentuknya sama, dia cenderung membulat dengan tutup tangki yang cenderung di sebelah kanan. Dengan tema warna yang baru, tampilannya jadi kelihatan gagah banget. Terus kalian akan lihat kalau dari sebelah kanan dari arah kamera, dua buah pipa knalpot yang memanjang dari bagian depan mesin sampai ke arah buritan motor. Ini salah satu ciri khas motor bergaya scrambler, yaitu knalpotnya akan punya posisi yang dibuat lebih tinggi dibandingkan motor-motor yang model reguler, yang biasanya knalpotnya agak rendah. Kenapa? Karena motor ini akan dipakai untuk medan off-road juga. Pastinya dengan posisi knalpot yang lebih tinggi akan lebih aman dari benturan kerikil ataupun bebatuan. Lalu di bagian tengah sini, seperti juga di sebelah kiri yang ada set plate, di sebelah kanan juga ada, tapi bentuknya dibuat melengkung untuk melindungi cover body ini dari panas knalpot. Joknya ini sebenarnya bisa buat boncengan, cuma untuk bagian pembonceng ini kelihatannya lebih sempit dan lebih kecil, mungkin jadi tidak akan terlalu nyaman. Tapi kalau berkendara sendiri, ini akan nyaman dengan jok yang cukup lebar di bagian sini, dan dia punya kontur ala macam sofa gitu ya, model bentung-bentung kayak roti gitu. Dan ini bahannya macam kulit yang keset. Nah, kita geser ke belakang, area kaki-kaki, dia pakai suspensi ganda kanan kiri, dan dia ada setelan preloadnya. Swing armnya juga kokoh, dia model kotak dan melengkung di bagian depan yang mengarah ke mesin. Dan yang unik, untuk menggerakkan roda belakang, dia pakai rantai tapi posisinya di sebelah kanan. Sementara rem belakangnya ada di sebelah kiri. Untuk roda belakang dia pakai ring 17 inci dengan ban yang tapak kasar juga, dan juga dari Midzeler. Di buritan, dashboardnya dijamin mampu melindungi dari kotoran roda belakang, karena ini juga cukup panjang ya. Mampu menutup sampai batas garis roda belakang ini. Ada dudukan plat nomor juga, dan banyak sekali reflektor-reflektornya. Oke, motor ini untuk sumber penggeraknya dia mengandalkan mesin 2 silinder segaris dan kapasitas mesin 900 cc. Dan ini ada identitas dari mesinnya, Bonfil 900.
Untuk pendinginan mesin ini bisa dibilang pakai pendinginan ganda. Jadi dia punya sirip-sirip mesin ini untuk pendingin udaranya, tapi di bagian depan sini juga ada radiator yang posisinya dibuat vertikal. Kayaknya ini sengaja supaya kesan retro dari motor ini tetap terlihat, dan radiator ini bisa dibilang agak sedikit nyaru dengan rangkanya. Ini udah pasti injeksi karena di sini ada throttle body yang dilindungi dengan cover aluminium model terbaru. Dan kalau kalian lihat, fisik mesinnya itu terlihat besar walaupun cuma 2 silinder. Terlebih bagian bawah ini adalah bagian gearboxnya yang justru memberikan kesan semakin padat secara keseluruhan untuk model Triumph Street Scrambler 900. Sayangnya kita nggak punya kunci kontaknya, jadi kita nggak bisa dengerin suara mesin ini. Semoga next time kita bisa nyobain langsung dan bisa merasakan seperti apa sih performa dari motor ini. Kalau ngomongin fitur, motor ini punya fitur yang lumayan lengkap. Misalkan lampu belakang LED, kemudian rem depan ini juga empuk dengan setelan 5 titik. Dan ini dari Brembo. Lalu untuk handle coupling, dia walaupun masih pakai kabel, tapi dia empuk karena sudah ada assist dan slipper clutch. Untuk handle coupling juga punya 4 setelan. Kemudian kalau untuk fitur elektronik, dia punya 3 riding mode, yaitu road, trail, dan off-road. Lalu remnya, dia juga sudah pakai rem ABS. Nah, kalau ngomongin posisi riding, ini motor memang lumayan terasa berat waktu mendirikan dari posisi standar samping. Tapi untuk saya yang posturnya 172 cm, ini rasanya nggak terlalu merepotkan. Joknya terasa nyaman dan kaki saya masih bisa menapak dengan sempurna, bahkan sampai masih menekuk, yang artinya ketinggian jok masih di angka 700-an mm. Ini saya masih nyaman banget. Nah, ini untuk setangnya, ini rasanya tuh lebar banget, benar-benar lebar, dan setangnya tuh cenderung lurus. Jadi kalian bisa lihat posisi badan saya cenderung tegap dan tangan cenderung lurus dan dada membuka. Ini kalau riding naik motor ini pastinya berkesan gagah. Kemudian untuk pijakan kaki juga posisinya lebih maju dibandingkan posisi duduk saya. Dia untuk perjalanan jauh kaki akan tetap nyaman, dan untuk tangan pun akan jauh lebih rileks. Kemudian kalau untuk karakter suspensi, yang saya rasakan ini cenderung sedikit lebih empuk, dan suspensi belakang juga rasanya tuh empuk. Tapi kalau memang rasanya terlalu empuk, kalian bisa melakukan setelan preload yang ada di suspensi belakang ini. Nah, itu tadi teman-teman review singkat saya untuk Triumph Street Scrambler model year 2021. Ini motor keren sih, gagah banget dengan bentuk knalpotnya yang di atas, kemudian ban off-roadnya, dan juga fitur-fiturnya. Ini memang layak buat dibeli. Untuk harganya 397 juta on road Jakarta. Nah, kalau kalian berminat langsung hubungin Triumph Jakarta yang ada di Kemang. Oke, sekian review saya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel Motovun Indonesia, dan tunggu video kita selanjutnya.